kita bikin perjanjian. Kapan tahu kita yang jadi klien, kapan tahu beliau yang jadi klien, ya, ganti-gantiin lah. Kita saling backup. Saling backup ke depannya ya. Gitu. Karena hidup ini kan pasang surut, kadang di atas, kadang di bawah. Banyak kan di atas sih. Bang, ini kan basnya dari Bang Firdaus sendiri sudah dibekukan sama Bang Rasman juga. Nah ini langkah abang ini sebenarnya mau seperti apa sih Bang untuk mungkin bisa membalikan basnya Bang Firdaus lagi agar bisa aktif lagi kembali di dunia. Sebenarnya ini kan wilayah pembekuan ini wilayah abu-abu. Sebenarnya Bang Firdaus bisa saja tetap bersidang, tapi satu persoalan adalah kita patuh juga dengan posisi keputusan, walaupun keputusan ini cacat, kita duga cacat, tapi kita patuh juga. Ya udah, kita tunggu sampai ini clear, ini membuktikan keadaan, apakah pembekuan ini kemudian bisa dijernihkan, kecacatan kemudian bisa dibetulkan, apa tidak, kan begitu. Makanya kita melakukan upaya-upaya argumentasi yang hukum juga sifatnya, dan ini hanya kita bisa lakukan secara legal formal hukum, yaitu dengan cara kita melakukan upaya permohonan uji material. Uji material sendiri ini kan terkait dengan uji material undang-undang advokat, begitu, dengan segala penyimpangannya terkait dengan apakah ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu dulu secara pokoknya itu, tapi tentunya ada faktor-faktor spesifik, ada yang lebih detail yang nanti akan kita bahas dalam proses persidangan nanti. Itu terkait dengan kecatatan yang diduga yang dilakukan oleh pihak Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang melakukan pembekuan tanpa prosedur mekanisme undang-undang advokat. Secara hukum Bang, apakah boleh seorang yang advokat yang basnya dibekukan menggugat untuk keputusan itu? Landscape paling bawah yang kita pakai yaitu siapapun orangnya, ketika dia adalah subjek hukum yang bisa diterima oleh undang-undang, dia boleh mengajukan permohonan uji material. Siapapun subjek hukum di Indonesia yang sudah dewasa boleh mengajukan permohonan uji material terhadap semua undang-undang. Itu adalah landscape paling dasar dari hak warga negara Indonesia. Itu yang kita pakai. Oke, Bang Firdaus gimana nih? Gimana? Ini lagi live. Gimana Bang Firdaus? Ini sudah berapa lama dibekukan basnya? Ini sudah 8 bulan saya dibekukan ya. Ini sudah terhitung saya dibekukan, lalu setelah dibekukan saya diputus kontrak saya oleh beberapa perusahaan, sehingga penghasilan saya 320 juta per bulan diputus, tidak ada lagi. Jadi kerugian saya itu 320 juta per bulan, jadi dikali 8 bulan. Mampu nggak Ketua Mahkamah Agung menggantikan uang saya itu? Belum lagi banyak job-job saya akhirnya di cancel oleh klien-klien saya karena saya dibekukan, difitnah seakan-akan saya tidak boleh bersidang. Mampu nggak Mahkamah Agung mengganti kerugian saya? Kalau nggak mampu ya udah, saya anggap aja hutang di akhirat. Jadi beliau kalau meninggal, Ketua Mahkamah Agung kalau meninggal, saya anggap itu hutang dia. Anda bisa bayangkan seorang Ketua Mahkamah Agung meninggalnya di Jeddah. Ya, ketika meninggal tidak mau dimakamkan tapi tersangkut hutang dengan saya. Bagaimana? Kan Rasulullah ketika ingin menyolatkan mayit, ternyata mayit itu berhutang. Akhirnya Rasulullah menjedah sholat mayitnya. Nggak jadi, kenapa? Karena si mayit itu berhutang. Nah makanya hari ini saya anggap Sunarto, Profesor Sunarto Ketua Mahkamah Agung hutang dengan saya nilainya miliaran. Dia sanggup bayar nggak? Kalau dia nggak bayar saya hitung hutang. Jadi sampai mati pun saya hitung hutang dia. Ya. Jadi kerugian saya, kenapa? Karena kerugian saya selama ini mendapatkan income pasif ya, income aktif ya. Ya, income aktif dari beberapa perusahaan yang kontrak dengan saya sebagai konsultan hukum. Hanya gara-gara pembekuan yang ilegal ini, akhirnya perusahaan-perusahaan yang telah kontrak dengan saya selama beberapa tahun ini memutus kontrak dengan saya. Dan kerugian saya 320 juta per bulan dikalikan 8 bulan. Belum lagi beberapa kasus saya perdata mengenai sengketa lahan yang akhirnya saya juga diputus kontraknya gara-gara masalah ini. Nah, Sunarto sanggup nggak membayar itu? Kalau dia nggak sanggup, sampai dunia akhir akan saya kejar dan saya hitung itu utang. Utang dari kesalahan dia. Profesor Sunarto, kalau dia nggak bayar, nggak masalah. Yang penting di akhirat dia terganjal masuk surga kan gitu. Total ada berapa klien Bang? Hah? Total berapa ya klien yang hilang? Wah, ya banyak lah klien saya. Saya seminggu itu bisa, sebulan itu bisa masuk 5-10 klien di kantor saya. Itu di luar yang 320 juta. Lah Profesor Sunarto ini sanggup nggak bayar uang saya seperti itu? Dengan kondisi seperti itu, sanggup nggak beliau? Kalau dia nggak sanggup, ya saya hitung hutang. Jadi kalau dia meninggal besok, ya berarti dia masih ada utang dengan saya, Profesor Sunarto SHMH. Bang, flashback dari waktu kejadian
Ya Bang, itu kan pada saat sudah berakhir sidang atau masih berlangsung sebenarnya? Bang? Sudah selesai. Sudah Sidang itu selesai udah sidang. selesai sekitar 5 menit lah. Sudah 5-10 menit lah. Artinya majelis hakim sudah Udah jauh, udah meninggalkan. 10 menit udah pergi ke kafe, dia lagi makan-makan di Oke, kafe. baik. Makan siang. Bang Deo, Langsung ini kan ke kemarin sempat ke disinggung. rumah makan gitu. bukan Bang kafe. Deo, kemarin kan sempat disinggung Kafe. adanya ini kejadian content of court ya. Begini, sebenarnya di Indonesia ini contempt of court belum ada. Yang ada adalah pasal-pasal yang terkait dengan Perma Sema. terkait dengan mengganggu ketertiban umum, kemudian menghina aparat negara yang sedang bekerja atau membuat kegaduhan di wilayah-wilayah kenegaraan itu. Pasal-pasal itu sebenarnya spesifik. Tapi kalau contempt of court itu belum ada. Gitu. Undang-undang ya, kalau kita pakai peraturan SEMA atau apa itu bukan peraturan sebenarnya. SEMA itu surat edaran aja. Kadang-kadang surat edaran dijadiin peraturan itu persoalan. Iya, betul, Begitu. betul. Jadi itu Dijadikan nggak ada. bahan. Jadi nggak ada. Jadi surat edaran itu sebenarnya nggak boleh dijadikan acuan juga. Acuan hanya untuk persoalan etik, bukan persoalan hukum boleh dan tidak boleh. Itu surat edaran. Makanya ini juga kita benahi juga nih surat edaran Mahkamah Agung. Seringkali kan menjadi hukum kan, padahal tidak. Gitu. Jadi itu surat. Ya. Bang Deo sebagai kuasa hukum, langkah apa yang diambil Bang ketika klien abang ini Bang Firdaus mengalami kerugian yang banyak? Oh iya kan kita mengajukan uji material terhadap undang-undang advokat, begitu kan? Pertentangannya dengan Undang-Undang 45. Tapi sebenarnya ini ada turunannya, yaitu kecatatan hukum yang dijalankan oleh pihak-pihak di luar wilayah organisasi advokat yang kemudian melakukan pembekuan yang tidak mengikuti mekanisme undang-undang advokat. Itu juga ada penyimpangan-penyimpangannya. Jadi itu yang nanti kita lebih dalami ya. Selain dari uji material sendiri terhadap pasal-pasalnya. Bang, persidangan sendiri kapan sih Bang nanti? Baru juga kita Mungkin 2 minggu lah, seminggu 2 minggu ini udah dipanggil di Mahkamah Konstitusi. Bang, sedikit nih Bang, spill Bang, ini kan banyak soal advokat ini bukan, tapi kita lihat dari belakang latar belakang seorang Firdaus. Nah Bang melihat yang Indonesia kan pro kontra, banyak netizen banyak yang support dia dengan ketegasan dia, dengan analisa dia. Yeah. Nah Bang bisa dalam arti kata sesama advokat, apa sih yang melihat dari sosok seorang Firdaus kita? Oh ini kita merenungkan Bang Firdaus lewat pemikiran kita. Oke, siap. Bahwasanya siapa ini Bang Firdaus ini kan? Hmm. Nggak akan kita jawab. Kok bisa? Tapi banyak masyarakat melihat sosok Oh, iya. seorang Firdaus yang Iya, masyarakat boleh menilai, tapi kita punya penilaian tersendiri yang nggak akan kita jawab. tapi kalau secara hukumnya, Abang melihat dia. Secara hukum kan dia dijolimin Karena karena ini kita bicara bukan kasusnya, tapi melihat latar belakang seorang oh, Firdaus. Bang Firdaus secara hukum, silakan cerita bagaimana dulu jadi pengacara. Ya, secara hukum saya dihukum. Ya udah gitu aja Sosoknya, selesai. Bang. Sosok seorang- saya sosok misterius yang muncul di dunia hukum Indonesia ya lalu Karena mengacaukan. analisa masyarakat menilai dia sangat tegas dan banyak yang support dia Bang, banyak yang komentar. Beliau ini kan sama. sekarang ini hukum, dulunya kan rocker. Dulu saya pelanggar hukum, lalu saya jadi pejabat hukum. Dulunya rocker soalnya. Gitu, dia rocker yang keras. Kalau rocker tuh aku juga manusia. Kalau anak orang country kan. Send me the pillow. Lebih sederhana gitu. Ya rocker makanya lebih tegas dia kan. Tapi emang gaya gaya ininya emang begitu Bang. Apa sih Apa? gayanya dia apa? Bang? Masing orang punya gaya. Jadi kita nggak bisa melihat gaya itu sebagai suatu kelebihan atau kekurangan, tapi gaya itu adalah menunjukkan spesifikasi seseorang. Bagaimana? Udah, Bang. Tapi Abang kadang suka kasih nasihat nggak sih Bang mungkin? Oh dia ngasih nasihat saya. Oh sebaliknya. Terutama masalah cewek. Soalnya kita orangnya nggak pernah macam-macam. Iya. Dia bilang udah bang satu aja bang, dia bilang gitu. Satu di Bogor, satu di Senayan, satu di Perindah. Hah? Nggak kebagian dong. Makin lebar. Oke, yuk kita. Oke.